Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TBO, kita bertemu kembali di channel Fitria TLM. Pada materi non-deterministic finite automata dengan e-move, kita akan membahas tentang e-closure dan ekivalensi. Di sini kita mempunyai jenis otomata baru yang disebut dengan non-deterministic finite automata dengan e-move. Ya, di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada NDFA dengan e-move, transisi E diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi E karena tidak tergantung pada input ketika melakukan transisi. Oke, kita cek pada mesin NFA dengan e-move ya. Terdapat ada 5 state dengan kedudukannya. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kita cek di mana saja yang bisa berpindah tanpa memberikan input ya. Ada empty, bagaimana cara membacanya? Q0 tanpa input bisa ke Q1, Q0, ya, ada empty, geser ke Q1. Kemudian Q1 tanpa input dia ke Q2, dan Q4 tanpa input dia bisa ke Q3. Oke. Teman-teman di sini ya, salah satu kegunaan dari transisi E ini memudahkan kita untuk mengkombinasikan finite state automata. Gitu ya. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk nanti mengerjakannya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu e-closure untuk suatu NDFA dengan e-move. Ya, e-closure di sini adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari satu state tanpa membaca input. Misalkan saja e-closure Q0 itu sama dengan himpunan state-state yang dapat dicapai state Q0 itu tanpa membaca input. Maka dengan melihat gambar satu ini ya. Oke. Closure Q0 itu Q0, Q1, Q2. Oke, Q0, Q1, Q2. Gitu ya closernya. Oke. Artinya ya, dari state Q0 tanpa membaca input dia bisa mencapai Q0, Q1 dan Q2. Oke. Kita cek dengan gambar berikutnya, gambar 2 dari mesin NFA dengan e-move ya. Mesin NFA dengan e-move, closure untuk state lainnya kita cek. Closure Q1 itu Q1, Q2, kemudian closure Q2 itu ada Q2, closure Q3 itu Q3, dan closure Q4 itu ada Q1, Q2, dan Q4. Oke. Ini gambarnya ya, supaya tidak bolak-balik ya. Kita lihat closure untuk state lain. Oke, Q0. Oke, Q0, closure Q0. Q0 itu ada Q0, Q1 dan Q3. Oke ya. Sedangkan Q1-nya itu Q1, Q3. Q2-nya Q2, Q4. Q3-nya Q3 sendiri, dan Q4-nya adalah Q4 sendiri. Oke, catatannya untuk teman-teman adalah pada satu state yang tidak memiliki transisi E, maka closernya adalah state itu sendiri. Ini ya, Q3 ke Q3, Q4 ke Q4. Oke, kita masuk pada materi ekivalensi ya. Teman-teman sudah belajar ekivalensi di materi sebelumnya. Di sini kita tambahkan dengan e-move dan tanpa e-move. Cek di sini ya, dengan e-move, kemudian yang ini tanpa e-move. Bagaimana mengerjakan dengan e-closernya? Oke, kita lihat ya tahapannya. Tahapan yang pertama, teman-teman buat tabel transisi NDFA e-move semula. Kemudian tentukan closernya untuk setiap state. Kemudian langkah yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NDFA e-move ke NDFA tanpa e-move yang bisa teman-teman kerjakan. Ini rumusannya
Ya, rumus yang bisa digunakan. Transisi state-nya apa, inputnya apa, sama dengan closer. Masukkan closer punya siapa, state Q0 kah, ya, Q1, kemudian inputnya milik A atau milik 0 dan 1. Kemudian langkah yang keempat, ya, langkah berikutnya itu adalah kita dapat membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NDFA tanpa IMOV yang ekuivalen dengan NDFA IMOV tersebut. Kemudian langkah yang terakhir atau yang kelima, tentukan state-state akhir untuk NDFA tanpa IMOV tersebut, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang eklusernya menuju ke salah satu state akhir semula. Misal, ya, bila semula F itu sama dengan Q0 Q3, maka ekluser Q0 itu sama dengan Q0 Q2. Maka F aksennya, ya, sama dengan Q0 Q1 Q2. Oke, kita coba ya. Pertama, kita buat tabel transisinya. Ya, ini gambar atau diagram atau mesinnya kita masukkan ke dalam tabel. Oke, cek ya. Q0 A-nya adakah? Ya, tidak ada. Kosong ya, empty kan, kosong, ini kosong, B juga kosong, maka Q0 untuk A kosong, B juga kosong. Q1 untuk A itu ke Q2, untuk B itu ke Q3. Q2 ada inputan, tidak ada, maka kosong. Begitu juga dengan Q3. Oke, langkah pertama sudah, lanjutkan. Kita menentukan closernya untuk setiap state ya. Closer kita singkat saja, di sini pakai CL boleh ya, ICL. Untuk Q0 itu ada Q0 Q1. Iya, cek Q0 closernya Q0 Q1, Q1 itu Q1, Q2 itu Q2, dan Q3 itu Q3. Catatan tadi ya, jika tidak punya maka closernya adalah diri dia sendiri. Oke, setelah menentukan closer, langkah selanjutnya apa nih? Oke, kita cari transisi aksen ya dengan memanfaatkan tabel transisi dengan closer. Rumusannya kita masukkan. Ya, rumusan tadi kita masukkan, panduannya dari tabel. Untuk transisi mana? Transisi untuk Q0A ya. Kemudian closernya transisi closer Q0 untuk A. Ya, ada enggak di situ? Ya, kalau tidak ada, siapa closernya? Ya, hasilnya adalah Q2. Begitu juga dengan Q0B ya. Kemudian Q1A, langkah-langkahnya masukkan setiap rumus yang ada, masukkan rumusnya. Oke, ini Q1B, kemudian Q2A dan Q2B, masukkan rumusannya di sini, cek tabel, masukkan closernya. Q3 juga nanti kita cek Q3 untuk A, cek di sini A-nya ada tidak, ya Q3 untuk A, closernya kosong, hasilnya kosong, gitu ya. Begitu juga dengan Q3B, ya. Oke, maka kita akan mendapatkan tabel transisi untuk NFA tanpa IMOV dari hasil tersebut. Ini ya, ini diagram atau mesinnya. Akhirannya adalah Q3, awalannya Q0. Kemudian kita buatkan tabel hasil dari NFA tanpa IMOV. Oke ya, transisinya ada Q0, Q1, Q2, Q3, inputnya AB. Ya, kita masukkan saja ke dalam tabelnya. Oke, Q0 untuk A itu Q2, B-nya itu ada di Q3, Q1 untuk A, Q2, oke, B-nya Q3. Q2A kosong, kemudian B juga kosong, begitu juga dengan Q3A kosong, Q3B juga kosong. Oke, teman-teman bisa diulang kembali contoh mulai dari dengan IMOV tanpa IMOV, sehingga teman-teman terbiasa memasukkan tabelnya, closernya gitu ya, tahap-tahapannya. Oke. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya di 4.1 pada studi kasus NDFA dengan IMOV. Ya, studi kasusnya kita coba kupas ya.
dan materi penggabungan dan konkatenasi finite state automata. Jangan lupa ini sumber bacaan yang bisa teman-teman baca kembali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.